Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kegiatan kita setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita sehari-hari dengan terlebih dahulu membaca, menelaah, memahami ayat-ayat Al-Quran beserta penjelasannya yang kita kenal dengan Al-Hadis atau As-Sunnah. Kali ini kita akan mempelajari surat yang baru, yaitu surah Yunus, surat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Kita lihat sama-sama setelah kita baca, dan nanti di rumah diulangi membaca 2 ayat. Pulang ke rumah baca 2 ayat, udah dapat 2 onta merah, tabungan 2 onta merah. Onta merah itu harta kebanggaan orang Arab di zaman Nabi dulu. Kalau seseorang punya onta merah itu bangga. Ya kira-kira kalau sekarang orang punya mobil mewah, ya yang harganya tidak hanya ratusan juta, tapi mungkin beberapa miliar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 2 ayat ini, nanti saudara baca sendiri pelan-pelan. Ya, diperhatikan panjang pendeknya, makharijul hurufnya, dan ritmenya, nadanya. Dan mengatur ritme itu perlu latihan. Kalau tidak terlatih, nanti nggak bisa. Mas Syahid, tolong siapkan mikrofon untuk para imam nanti setelah selesai ayat ini. Allah berfirman tadi, ya sudah dibacakan ayatnya. Sekarang kita lihat satu per satu. Alif lam ra, gitu kan? Terus ada tanda ini qaf lam ya, ini ya. Yang maknanya apa? Ayo. Qaf lebih baik, berhenti lebih baik. Ya, nah, dari berhenti di sini lebih bagus daripada terus. Ya, terus langsung ke sini saja kalau begitu. Nah, ini dia. Tafsiru surat Yunus. Tafsir surat Yunus. Wahia makiyatun, dan dia ini, surat ini adalah surat makiyah. Surat yang turun di Mekah kecuali beberapa ayat di dalamnya.
Ada yang sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, ya ulama Quran ya, ulama ahli-ahli Al-Quran mengatakan ada sebagian ayatnya yang tidak turun di Mekah. Tapi itu perselisihan pendapat. Udah dianggap aja enggak ada. Ini surat ini Makkiyah, turunnya di Mekah. Lalu Allah berfirman pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sudah tahu artinya kan? Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih atau yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alif Lam Ra. Ini maknanya adalah, kita lihat sama-sama di sini ya. Nah, sebelum ke sini, sebelum ke tafsir ini, saudara saya ajak melihat yang di bawah dulu. Nah, ini buat saya sendiri sebetulnya, tapi ya enggak apa-apa, biar saudara juga ikut tahu bagi yang ilmunya sudah sampai. Bagi ilmunya yang belum sampai ke sini ya ngrungokno wae. Mendengarkan saja. Ya. Alif Lam Ra dikatakan di sini hadhil hurufi wa amsaluha. Hadhil hurufu, ini huruf-huruf ini, wa amsaluha, dan yang semisalnya, la mahallalaha minal i'rab, tidak ada kedudukan baginya di dalam i'rab. Jadi ini i'rabnya enggak ada gitu. Tilka ayatul kitabil hakim, gitu bunyinya kan, yang merah-merah ini loh ayatnya. Tilka sudah kita pelajari bersama, artinya itu. Tapi itu untuk menunjukkan yang jauh. Untuk menunjukkan yang perempuan. Kata tunjuk untuk menunjukkan yang perempuan. Kalau yang laki-laki zalika, itu ya. Untuk isim yang laki-laki zalika. Kalau yang isim yang muannas itu tilka. Makanya di sini dikatakan tilka, kata tilka yang artinya itu ismu isyaratin, itu adalah isim isyarah, kata tunjuk. Makanya artinya itu. Ini kedudukannya sebagai mubtada. Jadi tilka ini mubtadanya, lalu di belakang ini semuanya ini adalah khobar. Ya. Tilka itu. Nah, itu terus itu tuh apa? Beritanya apa? Khobarnya apa? Kabarnya apa ya ini? Itu ayatul kitabi, tapi kalau diputus ayatu al-kitabi. Ya, ayatul kitabi. Asalnya bukan ayatu, ayatun. Ya. Ini kedudukan sebagai khobar dalamnya. Kalau ini kan jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah ismiyah itu mubtada sama khobar. Kalau jumlah fi'liyah ya fi'il fa'il atau fa'il fi'il. Wal jumlatu, dan kalimat dalam ayat ini itu jumlah istiqnafiyah. Ini kalimat pembuka. Tilka ayatul kitab, itu adalah ayat-ayat Alkitab. Ini kedudukan sebagai mudhaf, ini sebagai mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Al-Hakim, ini di sini ada bunyinya Al-Kitabi, di belakangnya Al-Hakimi. Kalau ada dua isim, entah nakirah, entah makrifat, kalau huruf terakhirnya bunyinya sama, dalam hal ini bunyinya i, ini bunyinya Al-Kitabi, ini bunyinya Al-Hakimi, berarti ini susunan kata ini adalah sebagai mausuf dan sifat. Sifatun sama mausufun. Ini yang disifati, ini sifatnya. Jadi Al-Hakim adalah sifat dari Alkitab. Tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat Alkitab. Wah, ini orang Kristen senang nih kalau mendengar ini. Oh, tuh dalam Qur'annya orang Islam itu menyebut Alkitab kok, gimana?
Jadi betul itu iman Kristen itu. Karena kitab mereka kan namanya Alkitab, Injil. Tapi di sini Alkitab ini nanti kita lihat tafsirnya, ini baru masalah bahasa dulu. Al-Hakim, itulah ayat-ayat Alkitab Al-Hakim. Ini Al-Hakim adalah sifat. Sifat dari Alkitab itu bijaksana atau mengandung hikmah. Atau ada terjemah lain di situ? Terjemah di situ apa? Surat Yunus ini di halaman berapa Pak di Al-Quran? Berapa? 208. Nah ini loh. Nih di sini Al-Hakim menjadikan yang penuh hikmah. Kalau Kementerian Agama mengartikannya Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah, begitu. Tilka ayatul kitab, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Alkitab, maksudnya Al-Quran yang hakim, yang penuh hikmah, yang mengandung hikmah. Hikmah itu apa? Ya, bahasa kita kebijaksanaan. Dan negara ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Negara ini berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, bukan sembarang orang yang boleh mimpin sak karepe dhewe sak senenge wudele dhewe. Sampai ada anak presiden itu ngomong, sekarang ini cari pekerjaan susah sekali cari pekerjaan. Sampai presiden mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Saking susahnya. Itu yang ngomong itu anak presiden loh Pak. Tapi bukan presiden yang ini, presiden yang dulu. Cari pekerjaan itu sekarang susah. Saking susahnya cari pekerjaan sampai anak itu loh dicarikan pekerjaan sama bapaknya. Anak presiden itu juga nggak punya pekerjaan sampai dicarikan pekerjaan oleh ayahnya. Itu sebenarnya nyindir itu sebenarnya ya. Ya sudah, itu biarin aja orang begitu wis ngono. Sing seneng karo Pak Jokowi ya silahkan. Tapi tanggung risikonya ya kalau sampai di akhirat ternyata salah. Nah, demikian juga yang senang sama yang lainnya silahkan. Ya sudah. Tapi asal hukumnya, hukum asal pilpres itu haram. Ini saya sampaikan dulu. Karena banyak orang nggak tahu. Hukum pilpres, pilkada, pilek itu. Satu pilek itu sama pilpres itu sama pilkadal, suka ngadalin kan. Nah itu hukumnya haram, asal hukumnya itu haram. Hukumnya apa? Haram. Jadi kita memilih sesuatu yang haram. Kita melakukan perbuatan yang haram, memilih presiden itu. Nah, cuma sebagian ulama kemudian memberi arahan, kecuali sesuatu yang haram itu bisa berubah hukumnya menjadi halal. Seperti daging babi itu asal hukumnya haram. Ya sama, pilpres itu hukumnya haram sama dengan makan daging babi itu hukumnya haram. Tapi daging babi menjadi halal kalau dalam keadaan apa? Terpaksa, nggak ada yang lain yang bisa dimakan kecuali daging babi. Di saat itulah boleh makan daging babi. Di Indonesia ini mayoritas Muslim. Kalau orang Islamnya pada nggak mau melaksanakan pilpres seperti katanya saudara kita dari kalangan Salafi atau dari kalangan apa itu satu lagi itu apa yang dilarang yang Mas Jaya pernah masuk daftarnya itu HTI. Menurut orang-orang HTI itu pilpres itu haram. Ya, menurut orang Salafi juga katanya haram. Ya, terus kita bagaimana? Ya, sebagian ulama mengatakan kalaupun itu haram, kalau di dalam negara kita yang mayoritas Muslim ini orang-orang Islamnya tidak mau memilih, maka nanti yang berkuasa orang-orang yang jahat, orang-orang fasik.
Nah, kalau sudah yang berkuasa orang-orang jahat, orang-orang fasik, yang menderita juga umat Islam. Makanya saudara pilih itu mana pemimpin yang tidak fasik. Yang tidak fasik itu yang tidak berbuat dosa. Yang tidak ketahuan berbuat dosa. Kalau dicari-cari semua orang mesti ada dosanya. Tapi dia tidak terkenal sebagai pendosa, tidak terkenal sebagai orang pelaku dosa. Itu yang kita pilih di antara yang ada ini. Kalau yang ada ini ada yang fasik tapi sedikit kefasikannya, ya itu yang dipilih. Ya, kalau ada yang fasik semuanya jelek, ya di antara yang jelek itu mana yang paling sedikit jeleknya. Tuh. Dari ABC, jangan bilang 01, 02, 03. ABC itu ya. Jadi dari ABC nih, si A ini bagaimana? Fasik enggak dia? Pernah enggak dia berbohong? Wah pernah loh, kami dibohongi. Katanya dulu mau ada begini. Mana enggak ada. Oh berarti jangan kamu pilih itu, sudah. Siapapun dia, mau dia itu bapak, mau dia anak, mau dia Pak D, Pak Lekmu, atau bapakmu, atau anakmu, atau Pak Lekmu, Pak Demu. Kalau dia berbohong, ketahuan berbohong, sudah terbukti berbohong, udah itu fasik itu. Ya, jangan dipilih. Satu lagi, berbohong apa enggak? Bukan hanya berbohong, korupsi. Korupsi misalnya, kan mencuri uang rakyat itu. Udah disebut dalam sidang pengadilan. Tapi tidak diproses. Ya kenapa? Ya karena berkuasa. Orang berkuasa enggak mungkin diproses. Ya, jadi saudara sekalian, di antara yang ada ini kalau kata guru saya semuanya ini enggak baik. Atau kalau guru saya enggak pantas untuk dipilih. Tapi di antara tiga ini masih ada, di antara yang tidak pantas masih ada yang agak pantas untuk dipilih. Yang mana? Oh, guruku juga enggak bilang kok yang mana ya. Aku ya juga enggak bilang yang mana. Mbuh. Ya kita lihat nanti apa kata ulama. Ulama mengarahkan kita kemana? Itu ya. Udah sampai sini selesai. ABC-nya selesai ya. Sekarang kembali tadi. Til alif lam ro. Gampang toh Bu, baca gitu aja masa enggak bisa? Alif lam ro lam. Agak panjang dia. Lam kan tulisannya gini terus gini itu kan lamun. Alif ya alifun. Lamun terus ro ya ro gitu. Dua harokat aja. Alif lam ro tilka ayatul kitabil hakim. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bisa menguasai Al-Qur'an ini dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Karena saya waktu mahasiswa itu sambil kuliah, pagi-pagi datang ke masjid, sudah mandi, sudah bawa buku kuliah, sudah bawa tas. Wah, dulu kuliah di Fakultas Kedokteran tuh bangga banget orang itu. Semua pakai tas yang tulisannya FKUNS. Nah, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Bangga, semua pakai motor, pakai mobil, aku pakai sepeda ontel. Karena orang miskin, aku ini bukan anak orang kaya, Pak. Ya, anak orang miskin. Sama dengan Pak Sugeng itu juga ya. Nah, itu anak orang miskin juga itu. Tapi sekarang sugih itu. Ya toh? Iya. Ya, sudah kembali ke sini ya. Jadi saya dulu belajar Al-Quran begitu Bu, dibacakan ayatnya, terus diulangi, terus diingat-ingat terjemahannya apa tadi? Alif lam ra tilka itulah, itu atau itulah ayatul kitab, ayat-ayat Alkitab. Ya, Al-Hakim yang bijaksana, yang mengandung hikmah, yang penuh dengan hikmah. Nah, itu dari segi bahasa ya, sudah. Jadi sekarang tafsirnya begini Pak. Ini kita lihat. Pertama, karena ini pelajaran tafsir ya kita melihat kitab-kitab tafsir yang ada. Yang berwarna hitam pertama ini adalah dari Mukhtasar Tafsirul Quran, ringkasan tafsir Al-Quran. Ini buku baru. Ya. Di sini dikatakan sabaqal kalamu. Ya, sudah lewat pembicaraan ya, ala atas nadho iriha yang sebanding dengannya, dengan tulisan ini.
Fi bidayati, di dalam permulaan suratil Baqarati, surat Al-Baqarah. Udah lewat pembicaraan kalimat seperti ini ya, yang sebanding dengan kalimat ini di dalam permulaan surat Al-Baqarah. Permulaan surat Al-Baqarah kan bunyinya kan alif lam mim. Nah, dah. Kalau tafsir ini tafsir Mustakhsar ya, ringkasan tafsir. Yang ini yang merah apa nih, coklat ya. Ini tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan ayat ini dalam kitab tafsirnya. Yaqulu, Allah berfirman, alif lam ra itu artinya alifnya itu ana. Lamnya itu artinya Allah. Ra-nya artinya aro. Jadi alif lam ra anallahu aro. Aku Allah yang maha melihat, yang melihat. Wa yuqalu, dan dikatakan oleh sebagian tafsir lain, kata Ibnu Abbas, alif lam ra ini maknanya bukan seperti itu tadi, bukan aku Allah melihat, tapi ini adalah qasamun, sebuah sumpah yang aqsama bih, Allah bersumpah dengannya. Jadi alif lam ra ini sumpah. Itu tafsir Ibnu Abbas. Ini dikuatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi tulisan dalam tafsir Ibnu Abbas ditulis lagi oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Beliau menuliskan An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, alif lam ra ai, yaitu artinya anallahu ara, aku Allah melihat. Jadi Allah melihat. Allah melihat loh, melihat yang kamu lakukan loh, setiap waktu, setiap saat. Dan Allah itu tidak pernah tidur. Jangankan tidur, mengantuk saja Allah nggak pernah. Kalau kita ini kerjaannya Pak, mengantuk, dan mengantuknya celakanya pas ngaji itu loh Pak. Waduh, celaka bener itu. Ngantuk boleh lah, tapi jangan pas ngaji. Ngaji semangat seperti tadi, Bapak keluar dari masjid tadi loh, habis sholat subuh keluar tuh, kayak tawon itu di luar itu. Ibu-ibu kalah loh sama laki-laki di sini tuh. Laki di sini tuh cerewet, lebih cerewet. Ibu itu pendiam semua. Padahal biasanya di mana-mana tuh ibu-ibu yang cerewet. Di sini aneh bin ajaib. Nah, jadi ibu itu kebanyakan diam. Lakiannya Pak keluar sampai di sini kelipuk. Astagfirullahaladzim. Ya, ini sindiran pedas ini sebetulnya. Nah, jadi itu tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Jalalain lain lagi. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Biasa. Setiap kalimat potongan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an selalu oleh tafsir Jalalain dikatakan Allahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahui, bimuradihi dengan yang dimaksudnya, bidzalika dengan itu. Jadi alif lam ra itu artinya apa? Allah yang lebih tahu. Kita enggak tahu. Kalau Ibnu Katsir kemudian membuat pendapatnya sendiri. Beliau mengatakan faqad taqaddamal kalamu 'alaiha, maka sungguh telah lewat pembicaraan atas dia fi awaili suratil Baqarah, pada awal-awal atau permulaan surat Al-Baqarah. Lalu dalam tafsir yang baru nih, tafsir yang baru, saya mulai senang sama tafsir yang baru ini ya. Ini tafsir Abu Jamnin kalau enggak salah namanya ya. Dimuat begini, bahwa menurut Al-Hasan, qala Al-Hasan telah berkata, Imam Al-Hasan, Hasan Al-Basri ini, ahli tafsir ini dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, la adri, tidaklah aku mengetahui ma tafsiri alif lam ra, apa tafsir atau penjelasan alif lam ra, wa asbahu, dan yang semisalnya, yang serupa dengannya, zalika itu. Ya, dan yang serupa dengan itu. Aku enggak tahu itu tafsir alif lam ra. Ghaira, selain yang aku ketahui, anna kauman, bahwa orang-orang minas salaf, dari kalangan salaf, dari ulama salaf, itu kanu, mereka adalah yakuluna, mereka semua mengatakan alif lam ra, alif lam mim dan sebagainya itu asmaus suwar. Itu adalah nama-nama surat, asmaus suwari, nama-nama surat-surat. Wa fawatihuha, dan itu adalah pembukaannya. Jadi kebanyakan ulama salah mengatakan itu alif lam mim, alif lam ra, yasin, qaf, nun dan sebagainya itu permulaan surat. Itu nama surat.
Dari surat Alif Lam Mim ya surat Al-Baqarah namanya surat Alif Lam Mim. Surat ini Yunus namanya surat Alif Lam Ra. Tuh, ada yang mengatakan bukan, tapi itu pembukaannya. Itu pembukaan surat. Nah, lalu di belakangnya ahli tafsir ini mengatakan tilka. Nah, di sini jelaskan tilka hadhil ayati. Itu kenapa dipakai kata tunjuk untuk wanita, untuk muannas, untuk bentuk kata atau perempuan? Karena yang ditunjuk itu al-ayatu. Tilka ayatul kitabil hakim gitu. Karena yang ditunjuk itu isim muannas maka dipakai tilka. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman Alif Lam Mim. Allah bilang di belakangnya Dzalikal kitabu la raiba fihi, gitu kan? Hudal lil muttaqin. Allah pakai kata zalika, enggak pakai kata tilka. Padahal artinya sama. Zalika itu artinya itu. Tilka artinya juga itu, tapi zalika untuk kata itu untuk menunjukkan orang laki-laki atau benda yang dianggap golongan laki-laki. Kalau tilka untuk menunjuk orang perempuan atau segala benda yang masuk golongan perempuan disebut isim muannas. Kalau yang ditunjuk isim muannas pakai tilka, yang ditunjuk isim mudzakkar ya pakai zalika. Zalikal kitabu. Nah, karena yang ditunjuk alkitab tuh mudzakkar itu. Kalau ayatu atau ayatu itu muannas. Jadi tilka ini hadil ayat tilka maksudnya hadil ayatu. Ayat-ayat itu al-matluatu. Ayat-ayat yang dibacakan ini ya fi hadhihi surati, di dalam surat ini ya, tilka itu menurut tafsir Mukhtasar Tafsir. Kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan tilka itu inna hadhihi surati. Tilka maksudnya inna hadhihi surah. Itu maksudnya sesungguhnya surat ini atau surat itu. Bukan ayat tapi surat ini. Kalau dalam ini tafsir Ibnu Abbas ini ya, yang tafsir Jalalain maksudnya tilka artinya hadhil ayah, sama ini juga hadhihi. Jadi tilka diartikan ini bukan itu dalam tafsir Ibnu Abbas maupun tafsir Jalalain. Tapi Ibnu Abbas mengatakan itu apa atau ini apa? Ini surat. Kalau tafsir Jalalain ini ayat. Nah, dalam tafsir yang baru ini hadhihi ayatu. Itu. Ini adalah ayat-ayat. Ayat-ayat apa? Ayatul kitabi, ayat-ayat Alkitab. Apa maksudnya? Ayatul kitab maksudnya ayatul Quran, bukan ayat-ayat Alkitab, tapi ayat-ayat Al-Quran. Semua tafsir ini Pak. Ayatul kitab, baik dalam tafsir Mukhtasar dibilang ayatul kitab itu maknanya ayatul Quran, atau dalam tafsir Ibnu Abbas ayatul Quran sama. Kalau dalam tafsir Jalalain bahkan dikatakan Al-Quran. Tilka ayatul kitab maksudnya Al-Quran itu Al-Hakim adalah ayat-ayat yang bijaksana, yang penuh hikmah. Ini Al-Hakim dikatakan Al-Muhkam ya. Al-Muhkam, Al-Mutkin, ayat-ayat yang penuh dengan hikmah, yang kokoh. Al-Mustamil, yang mengandung alal hikmati, atas segala hikmah. Wal ahkam, dan segala hukum. Jadi ayat Al-Quran itu berisi segala macam hikmah. Kalau kita sering mendengar kata-kata itu kalimat yang penuh dengan hikmah, kalimat yang penuh dengan kalimat yang bijak. Nah, Al-Quran itu yang paling bijaksana. Makanya bukan Allah tidak menyebut dengan hikmah tapi Al-Hakim. Hakim itu kan termasuk isim Mas? Tafdil. Isim yang menunjukkan kesangatan. Jadi sangat bijaksana. Isi Al-Quran itu sangat penuh dengan hikmah. Itu. Nah, dalam tafsir ini Ibnu Abbas, Al-Hakim diartai Al-Muhkam. Ayat Al-Quran itu ada yang sifatnya itu Al-Hakim, maksudnya Al-Muhkam, yang dihukumi bil halali, dengan yang halal, wal haram, dan haram, yang mengandung hukum
halal dan haram. Itu Al-Qur'an. Sama dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain agak beda sedikit. Beliau mengatakan, Imam Jalalain mengatakan, tilka ayatul kitabil hakim. Kok kitabul hakim? Kitabul tilka ayatul kitabil hakim gitu kan? Tilka ayatul kitabil hakim. Nah, ini kata hakim itu ini dalam bentuk idhofah. Dalam bentuk mudhof ilaih. Ayatul kitabil hakim. Nah, karena di bentuk bentuk idhofah itu maknanya itu min. Jadi kalau tafsir Jalalain mengatakan tilka ayatul kitabil hakim, itu maknanya tilka ayatu, itulah ayat-ayat Alkitab. Al-Hakim maksudnya minal hakim, dari yang maha bijaksana. Ini bedanya di sini tafsir Jalalain dengan yang lainnya. Hanya tafsir Jalalain aja yang tulisannya begini. Jadi itu dalam tafsir Jalalain ya. Dalam tafsir yang baru tadi saya bilang Al-Kitabul Hakim sama Al-Kitabul Muhkam. Sama dengan tafsir Al-Baghawi juga begitu. Tilka ayatul kitabil hakim. Beliau langsung diborong satu kalimat penuh. Itulah ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan bijak, dengan hikmah. Makna ayat ini hadhihi, ini, yaitu ini ayat Al-Quran atau ini Al-Quran atau ini surat Yunus. Wa arada, dan yang Allah maksudkan bil kitabil hakim, dengan kitab yang penuh dengan hikmah, itu adalah Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Jadi semua tafsir memaknai Alkitabnya Al-Quran. Gak bisa kita artikan Alkitab gitu, gak bisa. Tilka ayatul kitabi, itulah ayat-ayat Al-Quran Al-Hakim, yang mengandung hikmah, yang bijaksana. Ini wakilah, dan dikatakan oleh ulama arada biha, yang Allah maksudkan dengannya adalah al-ayatul lati anzalaha min qabli dzalika. Ayat-ayat yang Allah menurunkannya sebelum ayat ini. Jadi ayat-ayat yang turun sebelum Yunus ini kan sudah ada surat Iqra, ada surat Al-Qalam, ada surat Al-Muzammil, ada surat Al-Muddatsir, ada surat Al-Fatihah, dan seterusnya. Itu surat-surat yang turun sebelum surat Yunus. Itu semuanya itu yang dimaksud dengan tilka ayatul kitab. Itu semua ayat yang turun sebelum surat ini. Walidzalika, dan karena itulah qala Allah berfirman tilka. Wa tilka, sedangkan kata tilka itu isyaratun ila ghaibin muannatsin, kata tunjuk, kata isyarat kepada benda yang ghaib ya, yang tidak di hadapan kita, artinya yang ketiga ya. Kalau orang ketiga itu bukan orang pertama, bukan orang kedua. Orang pertama yang ngomong, orang kedua yang diajak ngomong, orang yang diomongin, yang itu orang ketiga, itu ghaib ya. Domir kan ada domir mutakallim, ada domir yang diajak bicara mukhatab. Nah, ada domir ghaib. Nah, ini domir ghaib ini. Tapi ghaib muannas yang bentuk perempuan. Makanya pakai kata tilka. Wal hakim, sedangkan kata al hakim ini dibahas dalam tafsir Al-Baghawi, diterangkan ini. Al hakim itu maknanya banyak, bukan hanya yang bijaksana, bukan hanya yang penuh dengan hikmah. Yang pertama al hakim maknanya al muhkam. Al-Qur'an itu, ayat Al-Qur'an itu sifatnya muhkam. Ya, pasti, benar pastinya. Kemudian penuh dengan ajaran yang hikmah. Jadi penuh dengan hikmah. Nah, di antara yang dikandung oleh Al-Qur'an adalah adanya dia Al-Qur'an itu berisi hikmah atau sesuatu yang dihukumkan bil halal, dengan sesuatu yang halal, wal haram dan haram, wal hudud dan ada batas-batas, wal ahkam dan ada hukum-hukum. Jadi itu kandungan Al-Qur'an, disebut sebagai ayat yang penuh dengan hikmah, karena mengandung pelajaran mana yang halal, mana yang haram, mana batas-batas yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, dan mengandung hukum. Jadi Al-Qur'an berisi hukum-hukum. Ada hukum segala macam ada. Hukum pidana ada, hukum perdata ada, hukum dagang ada. Apalagi yang belajar ilmu hukum, sarjana hukum di sini, mana sarjana hukumnya? Mana sarjana hukumnya? Kan macam hukum-hukum yang dipelajari di fakultas hukum ada. Orang kuliah di fakultas hukum, mula-mula ya umum, habis itu nanti ada jurusan khusus.
dia mendalami bidang apa? Pidana. Nanti jadi ahli hukum pidana. Nanti jadi doktor ahli hukum pidana. Ada yang mendalami perdata, jadi doktor ahli hukum perdata. Ada yang lainnya lagi, ahli hukum dan sebagainya, dagang dan sebagainya ya. Ada hukum adat juga, itu dipelajari juga dalam di fakultas hukum itu. Anehnya yang tidak dipelajarkan itu malah Al-Qur'an. Saya kepengen tahu fakultas hukum mana di Indonesia ini yang mengajarkan Al-Qur'an, masuk dalam bidang yang ada akreditasi ada angka kreditnya. Enggak ada kan? Enggak ada, padahal itu hukum yang paling tinggi itu Al-Qur'an itu. Yang kita pelajari, yang kita pakai di Indonesia sebagai KUHP, itu peninggalan Belanda itu, penjajah kita. Yang malah agamanya kita dipeluk oleh sebagian rakyat Indonesia itu, agamanya penjajah tuh. Apa tumon itu. Tapi aneh tapi nyata. Bangsa Arab enggak ada yang menjajah. Orang Arab enggak ada yang terkenal sebagai bangsa penjajah, enggak ada. Bangsa penjajah yang kita kenal di dunia ini adalah bangsa Inggris, bangsa Perancis, bangsa Jerman, bangsa Jepang, terus bangsa Belanda ya, sudah tadi ya. Terus bangsa apa lagi? Bangsa Spanyol. Nah, bangsa Indonesia enggak ada yang jadi penjajah, malah dijajah. Korban penjajahan itu bangsa Indonesia. Udah 310 tahun dijajah, tambah 10 tahun sisan. Nah, sudah kali sini ya. Kata ahli tafsir ini ya, Imam Al-Baghawi, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Qur'an itu Al-Hakim karena dia itu adalah fa'ilun, bentuknya bentuk fa'il. Ya, bimakna muf'al, fa'il tapi maknanya muf'al. Bidalili qaulihi, berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala dalam surat Hud, nanti akan kita temui ini di belakangnya ya. Kitabun uhkimat ayatuh, sebuah kitab yang telah dikokohkan, telah disusun sempurna ayatuhu, ayat-ayatnya yang menyusun, karena yang menyusun Allah yang maha sempurna, maka produk dari Allah yang namanya Al-Qur'an ini ya sempurna. Kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an ini kebaikan yang sempurna. Hukum yang ada dalam Al-Qur'an ini hukum yang sempurna, enggak ada kekurangannya, sehingga enggak perlu diajukan ke MK untuk direvisi, enggak perlu. Nah, Al-Qur'an tuh, MK enggak bisa mutusin Al-Qur'an. Al-Qur'an ora mudeng kok. Hakim-hakim MA itu apa mudeng apa paham Al-Qur'an mereka? Enggak paham mereka. Kalau paham enggak akan memutuskan sesuatu yang melanggar nalar hukum, bahkan nalar etika, enggak akan. Ya. Jadi sebuah ya ini yang lain mengatakan huwa bimakna al-hakim. Jadi tilka ayatul kitabil hakim, tulisannya al-hakim tapi maknanya al-hakim, yang menghukumi, seperti hakim kalau bahasa kita hakim. Hakim itu artinya mengadili, pekerjaannya kan menghukumi atau mengadili, menghukum atau mengadili, itu tugas hakim. Pekerjaan yang paling mulia itu hakim. Di samping guru. Dan sebagian mengatakan dokter juga termasuk. Tapi saiki kabeh kuwi ora genah kabeh. Sekarang ini baik hakim yang enggak genah banyak. Dokter yang enggak genah juga banyak. Guru sing kudune digugu lan dituru, saiki ora digugu lan ora ditiru. Enggak didengar dan enggak diikuti guru. Padahal guru itu profesi yang sangat mulia. Sama seperti halnya ulama. Ulama itu kan guru juga. Cuma dia mengajarkan agama, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih dan sebagainya ya. Jadi tulisannya Al-Hakim tapi maknanya Al-Hakim. Tulisannya Al-Hakim tapi maknanya Al-Hakim, yang memutuskan, yang mengadili. Ya, ini yang dimaksud fa'ilun bimakna fa'ilin. Yang termasuk bab fa'il tapi maknanya fa'ilin ya. Daliluhu, ini dalilnya ada. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah yang maha gagah dan maha agung dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas. Wa anzala, dan dia Allah lah yang telah menurunkan ma'ahum, bersama mereka orang-orang beriman, al-kitab itu bil haq,
haqqi dengan membawa kebenaran, liyahkuma untuk dihukumi, untuk dijadikan hukum, bainan nas di antara manusia. Jadi Al-Qur'an itu sebagai hakim yang akan mengadili manusia. Nanti manusia di akhirat diadili oleh Allah bukan pakai KUHP, Pak. Bukan pakai KUH pidana maupun KUH perdata, tapi pakai Al-Qur'an. Jadi siapa yang perbuatannya melanggar Al-Qur'an dihukum oleh Allah, di penjaranya Allah yang namanya neraka jahanam. Tuh. Yang hidupnya sesuai dengan Al-Qur'an selamat dia, enggak akan dihukum oleh Allah. Itu gunanya kita mempelajari Al-Qur'an, Pak, Bu. Makanya didik diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita mengenal Al-Qur'an. Harus paham Al-Qur'an. Enggak paham yang lainnya enggak apa-apa. Tapi Al-Qur'an harus paham. Syukur-syukur paham Al-Qur'an, terus tambah lagi paham yang lainnya. Itu lebih bagus lagi. Ya, ini tafsir Al-Baghawi. Wakilah dan dikatakan lagi, ada yang beberapa pendapat. Yang kedua tadi, dikatakan lagi huwa al-hakim itu bimakna al-mahkum, yang dihukumi. Ini adalah masuk bab fa'ilun bimakna al-maf'ul. Ya, yang diputusi, yang diputuskan. Al-Qur'an itu sesuatu yang diputuskan. Diputuskan oleh siapa? Oleh Allah. Sudah jadi sudah turun wahyu, ya itulah ketetapan dari Allah. Nah, qala Al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan, ya, hukima fihi, dihukumi padanya, dihukumi dengan Al-Qur'an padanya bil adli, dengan hukum yang adil, wal ihsan, dan hukum yang bagus, wa ita'i dzil qurba, dan kepada yang mempunyai hubungan kerabat, yang diberi kedekatan, ya. Wa bin nahyi, dan dengan larangan anil fahsya, dari perbuatan yang fahsya, yang berdosa, wal munkar, dan perbuatan yang mungkar, wal baghi, dan perbuatan yang melampaui batas. Wa hukima fihi, dan dihukumi dengan Al-Qur'an, pada Al-Qur'an itu bil jannati, dengan surga, liman ata'ahu, bagi orang yang mentaati Al-Qur'an, wa bin nar, dan orang akan dihukumi dengan Al-Qur'an dengan dimasukkan. Jadi kata Al-Hasan ini, Al-Qur'an itu Al-Hakim, yang maha bijaksana atau maha penuh dengan hikmah, itu maksudnya al-mahkum, sesuatu yang dihukumi. Yang kalau di Al-Qur'an itu sesuatu yang akan digunakan oleh Allah untuk menghukumi. Jadi dipakai sebagai hukum. Nah, sehingga orang yang dihukumi dengan Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan keadilan, dan akan mendapatkan kebaikan, dan akan mendapatkan sesuatu yang mendekatkan dia kepada kebaikan. Tetapi juga Al-Qur'an itu mengandung ajaran yang berupa larangan dan larangan dari berbuat dosa, dan perbuatan yang mungkar yang diingkari, dan perbuatan yang melampaui batas. Sehingga kata Imam Al-Hasan, kesimpulannya sifat Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang akan menjadi hakim, atau yang akan dipakai untuk memutuskan segala persoalan perkara manusia di akhirat, di sidang di akhirat nanti, karena wa hukima fihi bil jannati, dan akan diputuskan dengan Al-Qur'an itu berupa keputusan masuk surga, liman arong ata'ahu, bagi siapa yang mentaatinya, wa binar, dan dengan keputusan neraka, liman asahu, bagi siapa yang mendurhakainya. Itu loh, Pak, itu Al-Qur'an. Kalau kita melanggar KUHP, yang dihukum juga, tapi hukuman kurungan, penjara, atau kalau enggak mau di penjara bayar denda sebagai ganti kurungan. Dendanya jutaan, ratusan juta. Nanti mungkin dirubah nih, di bidang yang baru nih dirubah, bukan ratusan juta, miliar tuh nanti. Daripada bayar sekian miliar, mendingan di penjara aja aku. Enggak ada duit aku. Lebih baik di penjara aja. Di penjara kan makan gratis di sana. Nah, begitu, Pak. Ini ayat 1. Baru ayat 1 ini segini lamanya sudah, Pak. Belum yang kedua ini. Nah, ayat yang kedua saya bacakan. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Nah, ini bacaan ayat yang kedua. Pelajaran
saya akhir sampai sini dulu, tapi jangan bubaran dulu ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.